Oke, kita mulai ya. Emas, aset yang dari dulu sampai sekarang udah dipercaya ribuan tahun. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana sebetulnya aturan mainnya dalam Islam? Apalagi nih kalau kita mau beli tapi nyicil alias kredit. Nah, kali ini kita akan bedah semuanya sampai ke akarnya. Pasti setuju kan kalau emas itu sering dianggap investasi paling aman. Cara jitu banget buat jaga nilai kekayaan kita biar nggak kegerus inflasi. Tapi, ya itu, jujur aja, harganya yang selangit kadang bikin kita mikir dua kali. Jadi semacam penghalang besar gitu kan? Nah, karena dananya terbatas itulah banyak banget yang akhirnya melirik cara-cara lain. Misalnya nyicil emas atau beli lewat platform-platform online yang sekarang menjamur. Tapi, pertanyaan besarnya muncul di sini. Apakah cara-cara modern ini sejalan nggak sih sama syariat Islam? Oke, kita nggak usah berlama-lama. Langsung aja ke intinya. Menurut sumber yang jadi rujukan kita kali ini, jawabannya tuh ternyata sangat-sangat jelas dan tegas. Jadi, begini prinsip dasarnya. Memperjualbelikan emas, baik itu secara kredit, cicilan, ataupun online, itu hukumnya haram. Ya, haram. Kenapa? Karena setiap jual beli emas yang nggak dilakukan secara tunai, artinya uang dan emasnya diserah terimakan saat itu juga di tempat yang sama, itu dianggap membuka pintu riba. Mungkin ada yang bertanya, wah kok ketat banget aturannya? Nah, ini semua bukan tanpa alasan. Aturan ini berakar pada sebuah hadis Nabi yang jadi fondasi utamanya dan juga sebuah kaidah penting dalam ilmu usul fikih. Ini dia dalilnya. Hadis ini menegaskan bahwa menukar emas dengan perak atau uang itu bisa jadi riba, kecuali kalau dilakukan secara kontan. Istilahnya ha wa ha, ini dan ini. Artinya harus terjadi detik itu juga. Tunai, serah terima langsung, baru deh sah. Nah, dalam fikih, istilah teknis untuk transaksi kontan ini adalah yadan biadin. Artinya ya dari tangan ke tangan. Coba deh ingat-ingat istilah ini. Karena yadan biadin ini adalah kunci untuk memahami keseluruhan topik kita hari ini. Dan yang menarik, dalilnya itu menggunakan kata az-zahab, yang artinya emas secara umum. Dalam kaidah hukum Islam, ini berarti aturannya berlaku untuk semua jenis emas, tanpa terkecuali. Jadi mau bentuknya perhiasan cantik, emas batangan, atau koin dinar, aturannya tetap sama. Harus yadan biadin. Oke, sampai sini kita paham soal jual beli. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ternyata, aturan yang super ketat untuk jual beli ini beda banget, 180 derajat berbeda dengan aturan untuk utang piutang. Ini dua hal yang beda loh. Penting banget nih buat kita bisa membedakan keduanya. Kalau jual beli, syarat utamanya tadi apa? Ya dan biadin, harus serah terima di tempat. Kalau ada penundaan, jatuhnya bisa jadi ribayat. Tapi kalau utang atau qard, itu beda. Akadnya adalah pinjam, dan syaratnya adalah mengembalikan barang yang sama persis nanti. Istilahnya mislan bimislin. Dua akad yang benar-benar berbeda. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang, biar lebih kebayang, kita coba terapkan di beberapa studi kasus ya. Ini adalah skenario-skenario nyata yang mungkin sering banget kita temui atau pertanyakan sehari-hari. Pertama, yang lagi ngetren banget nabung emas online. Tahu kan yang sistemnya kita transfer uang, lalu rekening kita di debit, dan aplikasi bilang kita sekarang punya sekian gram emas. Gimana tuh hukumnya? Nah, model begini ini dianggap sebagai jual beli, bukan utang atau titipan. Masalahnya, kita bayar sekarang tapi emas fisiknya nggak langsung kita terima di tangan. Ini jelas melanggar syarat ya dan biadin. Jadi hukumnya haram. Terus gimana solusinya? Kalau mau nabung emas di bank, akad yang syar'i itu ada dua. Wadiyah, yaitu kita titip emas fisik kita di sana, atau qard, kita meminjamkan emas fisik kita ke bank, dan bank berkewajiban mengembalikan emas fisik dengan jumlah yang sama persis. Oke, kasus pertama soal jual beli sudah jelas ya. Sekarang kita pindah ke skenario yang beda. Gimana kalau ini murni pinjaman? Misalnya, saya pinjam 10 gram emas dari Anda. Terus saya mau balikinnya dengan cara nyicil 1 gram per bulan selama 10 bulan. Boleh nggak? Jawabannya, ya boleh. Kenapa? Karena akadnya adalah pinjaman atau qard, bukan jual beli. Selama total yang dikembalikan itu persis sama, yaitu 10 gram, tanpa ada tambahan apapun, maka cara membayarnya, mau dicicil atau sekaligus, itu dibolehkan. Kuncinya di sini adalah mislan bimislin, kembali dengan yang semisal. Kasus berikutnya, ini juga klasik banget dan sering terjadi.
Misalnya, kita mau pesan cincin kawin. Tentu kan ada ukiran nama, butuh ukuran khusus, jadi harus pre-order atau PO. Gimana tuh hukumnya? Kan kita bayar dulu, baru barangnya dibuat. Nah, ini ada triknya biar tepat sesuai syariat. Kuncinya adalah pisahkan akadnya. Jadi ada 2 langkah. Pertama, Anda beli dulu cincin emas polosan secara tunai. Bayar lunas, dan yang paling penting, terima fisiknya saat itu juga. Selesaikan transaksi jual beli emasnya sampai tuntas. Nah, langkah kedua, setelah cincin itu sah jadi milik Anda, baru Anda buat akad terpisah untuk jasa ukirnya. Jadi Anda bayar ongkos kerja, bukan bayar emasnya di muka. Kalau kita renungkan ya, semua aturan yang kelihatannya rumit ini sebetulnya membawa kita pada sebuah pesan yang jauh lebih dalam. Ini bukan cuma soal boleh atau tidak boleh, tapi tentang bagaimana kita memandang uang dan kekayaan itu sendiri. Coba kita lihat betapa seriusnya masalah riba ini. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa 1 dirham riba yang dimakan secara sadar itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Wow, ini menunjukkan kalau aturan finansial dalam Islam itu bukan sekedar detail teknis, tapi ini adalah masalah spiritual yang sangat-sangat fundamental. Dan ini yang menurut saya paling jelek. Ada kutipan menarik yang bilang, yang tidak stabil itu uang kertas, bukan emasnya. Kita kan sering ya bilang, wah harga emas naik lagi. Tapi pernah nggak kita coba lihat dari sudut pandang sebaliknya? Jangan-jangan bukan emasnya yang naik, tapi nilai uang kertas kita yang terus merosot. Fakta historisnya luar biasa loh. Selama lebih dari 1.400 tahun, 1 dinar emas itu secara konsisten bisa dipakai untuk membeli seekor kambing. Daya belinya stabil. Jadi, yang sebetulnya bergejolak dan nilainya nggak pasti itu ya uang fiat yang kita pakai setiap hari. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan sebuah perenungan. Bagaimana kita seharusnya memandang emas dan uang? Mungkin tujuan akhir dari semua aturan yang ketat ini bukan cuma untuk melarang A atau B, tapi untuk mendorong kita berpikir ulang. Apa sih sebenarnya makna nilai yang sejati? Dan di mana kita mencari stabilitas yang sesungguhnya?